kemarin Bu Kony itu sampai begini ya. Kalau gua Iya, ngomong tentang Israel yang iya, jujur, kamu bilang saya belain Israel, pro Israel. Padahal saya ngomong ke keadaan sebenarnya nih, begini iya, nih. Nah itu ya, otak itu kalau dari cuci otak itu ya katun-katun iya, itu. Ibu Kony ini kan orang Muslim, saudara ya. Dia ngomong, iya, dia cerita apa adanya dengan keilmuannya dia. Dia seorang dokter dan itu bidangnya dia. Dia pernah tinggal di Israel, dia punya hubungan dengan apa namanya dengan Rusia. Dia ngomong dengan wawasannya yang luas itu. iya. Sementara ya itu tadi ya orang-orang itu kalau dasar otaknya sudah gelap ya udah begitu tuh Bu Dora tuh. Karena di politikal kita, Pak Ya, Paul, Anda mau bicara singkat pada jelas ya, langsung Om Bung Toba penutup. oke, saya mau menimpali sedikit dari Pak Teddy. Sebenarnya dari podcast yang ada, Ibu Kony sudah menjelaskan pada pakar-pakar ini situasi apa yang terjadi. Sulit, ya. Ya, dia menjelaskan, saya dengar sendiri Salah, Bu situasi Kony. politik, Ya, sejarah semua. Tapi karena kadrun semua politiker di Indonesia, jadi mendok di dalam pikiran mereka masing-masing, halusinasi. Itu aja Pak Teddy ya. betul, saya Saya dengar tambahkan Bu Dora, sendiri. saya tambahkan. Jadi gini ya, Kedua, kemarin Bu Kony itu sampai begini ya. Kalau gua ya, ngomong tentang Israel yang ya, jujur, kamu bilang saya belain Israel, pro Israel. Padahal saya ngomong ke keadaan sebenarnya nih, begini ya, nih. Nah itu ya, otak itu kalau dari cuci otak itu ya katun-katun ya, itu. Ibu Kony ini kan orang Muslim, saudara ya. Dia ngomong, ya, dia cerita apa adanya dengan keilmuannya dia. Dia seorang dokter dan itu bidangnya dia. Dia pernah tinggal di Israel, dia punya hubungan dengan apa namanya dengan Rusia. Dia ngomong dengan wawasannya yang luas itu. ya. Sementara ya itu tadi ya orang-orang itu kalau dasar otaknya sudah gelap ya udah begitu tuh Bu Dora tuh. Karena di politikal kita, Pak Ya, Paul, semua yang ya dinaikkan macam-macam. itu para Memang masalah di Muslim politika juga itu. karena memang masalahnya udah ditakar otaknya. Ya, Oke, terus karena kita harus cepetan. ya, Ini Om sedikit Tom sedikit silakan. Bentar, Ibu Dora, sedikit karena ya saya harus selesai. mengenai Tasya untuk Ya, Ibu Dora, mendorong. stop Ibu Ya, Dora, karena saya harus cepetan berangkat ini. sebentar Udah aja lambat. untuk Ya, Om mendorong Bung Toba silakan. Om Bung Toba. Oke, Pak Paul. Jadi ini ya, tadi bagus tuh yang dikatakan sama Pak Purnomo Sugiantoro. Kebetulan dia juga dosen saya dulu Hmm. mengenai bidang pertahanan. Jadi itu dia benar, civis pacem para bellum itu ya artinya ya kalau mau damai ya harus siap perang. Dan ya prediksinya dia itu tidak ada perang dunia ketiga itu benar. Kemudian yang Pak Paul bilang tadi, yang mau perang dunia ketiga ini ya orang-orang sebelah ini supaya bisa mengganti peradaban yang ada sekarang Betul. dengan peradabannya mereka gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian satu ya kalau saya melihat masalah pertahanan kita, saya buka-buka buku sejarah. Kapan Indonesia pernah menang perang lawan orang luar? Cuman sekali Pak Paul, waktu Palagan Ambarawa, pertempuran Ambarawa. Yang lain-lain menurut saya sih nggak bisa dibilang itu menang Pak gitu. Ya begitu. Jadi kalau soal retorika pertahanan ya kita memang hebat lah dengan berbagai teori. Tetapi praktek di lapangan kita hanya baru sekali menang aja waktu Palagan Ambarawa. Konflik dengan Belanda, Irian Jaya kan nggak jadi. Nggak jadi. Karena nggak jadi kan itu kan. Suruh mundur sama Amerika kan. Betul, karena suruh mundur sama Kennedy. Orang Belanda ditipu mereka sama Amerika. Betul. Nah kemudian konflik ini Dwi Kora dengan Malaysia. Ya kita kalau diteruskan hancur Pak. Makanya Jenderal Yani waktu itu memang terpaksa harus ini sama Bung Karno, dia pura-pura mau ikut tetapi dia sebenarnya nggak setuju dengan perang itu. Akhirnya jadi korban kan dia kan, G30S itu kan. Sebenarnya yang pengamatan yang jeli itu Jenderal Ahmad Yani sebenarnya. Dia tahu situasi kok gitu. Ya. Jadi kalau melihat Konoha ini, kita bukan tipe negara yang terbiasa untuk berperang dan menang perang Pak Paul. Bukan ini habitatnya kita untuk seperti itu, bukan kebiasaan kita gitu. Tapi kalau soal ini ya sekarang kita lihat aja lah, UNIFIL di Lebanon. Ini sedikit menyinggung topik. UNIFIL ketika Hezbollah menyerang tanggal 8 Oktober tahun lalu, apakah UNIFIL ada melarang atau melakukan ini pencegahan? Nggak ada. Buat apa pasukan 10.000 orang di sana ditambah dengan
kesatuan dari luar negeri yang lain itu nggak bisa melakukan pengamanan di perbatasan gitu. Ya lebih baik ditarik. Tetapi ini saya lihat kelihatannya akan ada serangan darat ya. Nah, UNIFIL juga udah siap-siap menarik pasukannya. Indonesia juga akan evakuasi pasukan kita yang 10.000 orang itu. Kalau enggak ya nanti ya sia-sia. terjepit di sia-sia. Jadi korban sia-sia gitu, Pak. Oke, itu aja Pak Paul. Bisa ditutup, Bu Pak. Dora, tutup dalam doa, silakan Bu Dora. Iya, untuk sebelum menutup dalam doa, saya mau semangati orang Medan supaya pilih Bobi Nasution. Ya, karena saya lihat kinerja si Bobi. Jangan Bu Dora, jangan, nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Ya, jangan. Nanti. Nanti. Ya, silakan tutup dalam doa. Iya, oke. Mari kita tutup Zoom ini. Mari kita berdoa.